Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat datang di channel M Syahrul Muharram. Bersama saya Muhammad Syahrul Muharram. Baik kawan-kawan sekalian, bagaimana kabar Anda semua? Bagaimana keadaan keluarga kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini akan ada pembahasan seputar tentang teknik pernapasan ya, agar suara kita lebih panjang dan suara kita bisa merdu ketika kita mengumandangkan azan. Namun sebelum saya mengenai pembahasan, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Karena berkat teman-teman semua, alhamdulillah channel saya sekarang sudah mencapai 600 subscriber. Dan tentunya ada beberapa video saya yang alhamdulillah FYP ya sampai belasan ribu. Dan itu baru pertama kalinya saya mengalami hal seperti itu. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama. Pertama saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara napas kita agar bisa panjang pada saat kita mengumandangkan adzan. Bahkan bukan saat adzan saja, bisa ketika kita sedang bersolawat ya, misalkan solawatnya teman-teman dinadakan gitu kan. Kemudian saat mengaji, nah itu sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan. Baiklah, pertama-tama jika teman-teman semua ingin memiliki napas yang panjang pada saat mengumandangkan azan, atau pada saat bersolawat, atau pada saat mengaji, maka teman-teman harus melakukan yang pertama. Yang pertama, ya, hal yang harus teman-teman lakukan adalah teknik pernapasan diafragma ya. Nah, untuk pernapasan diafragma ini bukan pernapasan dada, tetapi napas kita disimpan di bawah dada ya, di antara pusar dan di bawah dada, jadi di tengah-tengah. Nah, ketika teman-teman mengambil nafas, ketika teman-teman mengambil napas dari hidung, tentunya teman-teman nantinya disimpan di perut teman-teman semua. Seperti halnya seperti ini ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Kita ambil napas tentunya dari hidung saja, dari hidung. Bisa teman-teman lewat mulut ya, bisa ambil napas lewat mulut, tapi tidak seluruhnya. Itu hanya sebagian pembantu saja. Yang intinya teman-teman ambil napas dari hidung secara pelan-pelan, jangan sekaligus. Tidak seperti itu, tetapi pelan-pelan. Pelan-pelan namun pasti ya. Pertama, ambil napas pelan-pelan. Simpan di tengah-tengah perut kita atau di diafragma kita sampai beberapa detik. Terus ulangi hal seperti itu, nantinya insya Allah teman-teman akan sedikit demi sedikit napasnya akan panjang pada saat mengumandangkan adzan, sholawat ataupun mengaji. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan barusan. Nah seperti itulah. Dan selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin memiliki napas yang panjang pada saat adzan, ngaji atau sholawat. Yang kedua adalah latihan vokal ya, latihan olah vokal dasar ya, seperti humming. Teman-teman tahu teknik humming? Teknik humming ini seperti ini ya, teman-teman mengeluarkan suara dengan tidak membuka mulut, tetapi dengan seperti ini. Dimulai dari nada-nada yang rendah sampai nada-nada tinggi. Kalau misalkan nada-nada rendah, itu dari yang terendah ya. Kita kenali suara kita, apakah suara kita tinggi atau suara kita tinggi atau apakah rendah ya, atau biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi teknik humming itu seperti itu. Nantinya pernapasan kita akan sedikit
lega ya, teman-teman semua akan sedikit lega dan tentunya akan membantu pernapasan kita menjadi sedikit lebih panjang. Jadi seperti itu. Kita ulang ya. Bisa teman-teman ambil nada daripada apa namanya? Tangga nada itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misal. Nah, jadi seperti itu. Pasti teman-teman semua bisa melakukannya, saya yakin, insya Allah. Dan selanjutnya, hal yang harus teman-teman lakukan pada saat ingin memiliki napas yang panjang pada saat melantunkan adzan, ngaji atau sholawat, yaitu latihan fisik pendukung. Latihan fisik pendukung seperti apa saja? Seperti berenang. Kalau teman-teman suka berenang, silakan berenang. Kalau teman-teman suka berlari berlari bagus banget buat pernapasan kita, buat paru-paru kita supaya lebih lebih sehat lah ya. Selain daripada memanjangkan napas, dengan berolahraga kita akan sehat insya Allah ya, seperti itu. Karena semua apapun yang kita inginkan dan semua apapun yang kita harapkan itu membutuhkan satu pengorbanan dan membutuhkan suatu perjuangan untuk mencapai hal yang kita inginkan. Ya, sepertilah teman-teman. Jadi, itulah mungkin beberapa hal yang saya sampaikan kepada teman-teman, cara agar memiliki napas yang panjang pada saat adzan, mengaji ataupun bersolawat. Teman-teman bisa ulangi hal-hal yang tadi saya contohkan, karena di sini saya hanya menyampaikan dalam waktu 7 menitan ya. Ya, teman-teman semua, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila pembicaraan saya tidak terlalu lancar ya, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Dan teman-teman, barangkali teman-teman membutuhkan buku panduan tentang teknik pervokalan Islami atau teknik pernafasan agar kita memiliki suara yang merdu pada saat adzan, mengaji atau sholawat. Saya membuat sebuah e-book teman-teman dan tentunya saya menjualnya dengan harga yang insya Allah tidak terlalu mahal. Saya menjual di harga 20 ribuan saja. Teman-teman bisa membelinya di link yang saya sertakan di kolom deskripsi ya. Yang ada di kolom deskripsi nanti saya sertakan linknya. Itu panduan untuk teman-teman semua. Saya tujukan kepada teman-teman yang ingin belajar bagaimana memiliki suara yang merdu, napas yang panjang, dan ini insya Allah akan bermanfaat sampai teman-teman terus mempelajari dan menekuninya ya, insya Allah. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman yang suka membaca silakan beli. Kalau misalkan teman-teman belum ada niat untuk membeli, tidak apa-apa ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.